itu kan Mana dalilnya? Tadi itu kan udah ada perintahnya itu. Perintah ya, ini puasa. perintahnya yang sebelum kamu 40 hari, Bapak 30. Dari mana itu? Ya dari Rasulullah lah. Mana dalilnya? Ke arah Ka'baitullah. Ya makanya baca itu Al-Baqarah 144. Nggak Pemindahan. usah baca, nggak ada gunanya buat Anda dibaca. Kasihannya nggak ngerti konsep imannya. Oh ini ustazahnya bukan Islam ya? Tidak sayang, Kristen. Saya kira Islam ustazah. Oh Iran Kristen ustazah juga. Iya dong, ustazah itu artinya guru gemoy. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, semua umat muslim ini mempertanyakan hal sangat tidak berbobot kepada Saudari Agatha. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Capek bunda ya. Halo. Ya, silakan Pak. Saya mau tanya nih. Kalau di Samawi itu kan agama Samawi itu kan ada Tuhannya Esa, ya kan? Ciri-cirinya Samawi kan? Apa itu agama Samawi, Pak? Terus Agama ada perintah. Samawi itu apa, Pak? Ya seperti Islam kan, Kristen juga ngakunya agama Samawi. Nggak tahu itu di mana ngaku-ngaku di kitab kami Kristen agama Samawi. Nah, kalau di Islam kan ada ajaran tuh. Contoh nih seperti puasa, sholat. Enggak, saya tanya Kalau di agama Kristen ada nggak? Samawi ini apa? Ada? Agama Samawi itu apa? Ya agama para nabi lah. Agama para nabi, agama Samawi, mana dalilnya? Ya, Masa omong nggak kosong. tahu? Jangan Masa nggak tahu? nggak tahu, Masa nggak makanya tahu? saya Aneh. tanya, coba di mana dikatakan Islam itu Enggak, agama gini aja deh. Samawi? Gini aja, nggak usah lari-lari ke sana. Ide. Nah, kalau di Islam itu kan ada ajaran puasa. Nih contohnya nih ya, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Nah, itu Artinya apa? kalau di Artinya itu apa? telah kewajiban atas dirimu berpuasa seperti itu kan, kesana lah, udahlah ya. Jangan, Tahu Bapak aku nggak semua. jelas dari tadi nggak jelas. Al-Baqarah berapa? Enggak. Maksudnya saya mau tanya, di Kristen ada nggak ajaran Al-Baqarah seperti itu gitu? berapa? 183. Apa artinya yang Bapak bicarakan tadi? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas dirimu berpuasa sebagaimana telah kewajiban atas orang-orang sebelum kamu, kan gitu. Wahai orang-orang Al-Baqarah beriman, 183. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu ini berapa hari puasanya, Pak? Ya kalau itu kan 40 hari. Wah, berarti Kalau Bapak Yesus kan puasanya 40 hari. Sebentar. Kalau kata Bapak Yesus Kalau kita puasa cuma 40 1 bulan. hari. Loh, berarti Ya. bukan dong, nggak sama dong. Ya sama lah, ada ajarannya kan, disesuaikan Sekarang dengan saya kemampuan tanya, Pak. umat. Pak, kata Bapak Islam Ya. puasa 30 hari. Di mana perintahnya puasa Ya. 30 hari? Kenapa?
Di mana perintah Allah untuk puasa 30 hari? Itu kan Mana dalilnya? Tadi itu kata kan udah sebelum ada kamu. perintahnya itu. Perintah Ya, ini puasa. perintahnya yang sebelum kamu 40 hari, Bapak 30. Dari mana itu? Ya dari Rasulullah lah. Mana dalilnya berpuasa 30 hari? Nanti saya kasih dalilnya. Asal sekarang saya tanya dulu. Nggak Enggak. jelas Anda. Saya tanya dulu, jawab dulu. Boleh. Dicek. Kan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu 40 hari, situ 30 hari. Beriman gak nih? Tadi ngomong agama Sawawi, udah jangan ke sana. Lo mau kemana gua ikutin? Tanggung jawab. Ya, gimana Anda? Nanya aja ribet. Maaf ya Pak ya, di sini kalau cuman modal congor nggak kepake dalil saya. Dalil. Ya, saya nggak akan menanggapi orang yang nggak punya dalil. Kenapa? Itu sama aja diskusi ngabrul. Itu apaan sih? Oi, kacung BDP. Menggunjing orang itu sering hidup. Asik ya udah. Wah, nggak usah ditanggepin, biarin aja. Nggak jelas ya. Gimana sih kalian? Wahai orang-orang beriman, bagaimana kalian ini orang-orang beriman? Izin naik Kak, baik. Ada buaya putih, hati-hati onti. Awas nanti kau dikadalin sama buaya. Halo buaya. Halo. Halo, ya. Sis, ya. Salam dari Sarawak. Ya, ada yang mau ditanya Pak? Nah, saya masih keliru nih pasal mukjizat pertama Yesus. Adakah buta penglihatan ataupun air menjadi anggur itu yang Air masih jadi anggur Pak. air menjadi anggur. Oke, bah, thank you. Sudah itu aja. Ya, keliru. Masih Ya. keliru lagi. Tuhan memberkati Pak Buaya. Sama-sama, selamat malam. Ya, selamat malam. Itu saudara kita dari Sarawak ya teman-teman ya. Betul. Air menjadi anggur itu perkawinan di Kana gitu. Menggunjing orang itu sarang dosa. Kayak kodam aku bun. Bayar sayang. Bunda lagi sakit pantat. Butuh biaya untuk membenarkan pantat bunda. Halo Hamses. Halo, jumpa lagi. Salam toleransi. Ada yang mau ditanya? Ini pernah nonton saya video Anda gitu. Katanya Anda pernah dari Muslim. Aib itu. Tolong jangan bicarakan aib saya, Pak. Saya toleransi, tolong Pak. Aib saya jangan dibongkar. Iya, Saya malu. saya juga Aib toleransi nih. Tolong ya Pak. Itu aib yang sangat menjijikkan bagi saya. Jangan dibongkar Pak. Ya KTP saya juga masih itu. Aduh. Bisa tunjukkan KTP-nya? Nggak boleh Pak. Nanti kena banned.
Yang pasti saya bukan bisa. pembohong seperti Anda. Bisa ditunjukkan surat-surat pendek aja kalau Anda pernah jadi Islam. Surat pendek apa, Pak? Trikul, Al-Ikhlas, An-Nas, mana Al-Falah? Ih, males, geli. Aib, Pak, aib saya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Aduh, Bapak sih buka aib saya. Coba surat Bapak Waqi'. saya, udah deh Surat Waqiah dibaca. Nggak tahu saya. Kan Bapak Nggak minta tahu? surat pendek. Oh iya iya. Anda nggak ngerti surat Iya, betul. pendek. Oh iya. Oke, kalau Bapak tahu surat-surat Tentu. pendek. Bentar. Bapak tahu surat pendek? Iya, tahu. Bapak tahu trikul? Nggak pernah nyampe sana. Nggak nyampe sana. Aduh. Muslim ya, Pak? Muslim ya. Oke. Iya, Muslim. Surat Ya. Al-Falaq tahu? Iya tahu. Coba baca. Oh, nggak usah dibaca di sini kalau saya. Iya. Iya, tapi tahu saya. Nggak tahu. Aduh. Iya tahu. Untung Bunda masih Iya, tahu sedikit. saya. Nggak tahu. Ya, gimana dong, Pak? Muslim Ya, ini. jelas tahu lah. Coba baca. Nyamannya. Nggak usah dibaca. Gini aja. Buat apa saya baca kepada Anda gitu. Makanya tahu. Nggak ada manfaatnya gitu. Oh, nggak ada manfaatnya baca surat Iya. pendek. Wah, Ya, gini aja. gimana? Mestinya kalau Anda sudah pindah kan paham tentang konsep Anda begitu, sudah tahu gitu. Anda paham konsep iman Anda? Tentu sangat paham. Oke, Al-Baqarah 144 itu apa? Coba jelas. Loh, tar dulu. Katanya paham. Itu bukan konsep bro, itu kan ayat begitu. Loh, Pak, kiblat itu konsep iman Anda nggak? Lah, Iya. sekarang saya tanya, Bapak sholat kiblatnya ke arah mana? Ayo. Ke arah Ini nggak ngerti apa. Baitullah. Ke arah Ka'baitullah. Ya Jangan makanya nyerocos, baca bro. itu Al-Baqarah 144. Nggak usah baca, nggak ada gunanya buat Anda dibaca. Anda kasihannya nggak ngerti konsep imannya. Kalau saya sih tahu konsep iman saya. Anda nggak tahu konsep iman Anda? Oh ya. Tahu? Ini aja. Gimana? Kalau Anda sudah tahu konsep Anda, tentu Anda percaya enggak kalau Tuhan itu maha segalanya? Betul. Coba tunjukkan kepada saya Yesus maha suci, maha adil, maha besar, maha berkuasa. Coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan apanya nih? Ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Ayat juga Oke, Yohanes 11 ayat 25. yang masuk akal gitu. Iya, Yohanes 11 ayat 25. Ini pakai Apa? bukti ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Tuh kuasanya Tuhan saya. Dia kebangkitan karena dia sudah bangkit dari kematian, dan dia adalah sang hidup karena dia bisa menghidupkan. Contoh, Lazarus dia hidupkan. Yesus bukan bangkit bro, tapi dibangkitkan. Yesus itu dibangkitkan oleh siapa? Oleh Allah Bapa. Oh, Allah Anda nggak bisa? Emang beda. Allah Anda bisa nggak, saya tanya?
Ya sangat bisa lah. Oke, Buktinya di mana? membangkitkan Yesus loh. Coba buktikan satu ayat Allah Anda membangkitkan orang. Membangkitkan Yesus. Sudah Allah jelas Anda itu. memang disebut Bapa. Bentar, Allah Anda disebut Bapa? Iya sama. Loh iya Jangan dong. ngaku-ngaku sayang. Minimal punya anak dulu Allahnya. Baru dipanggil Bapa. Punya enggak? Punya anak enggak nih Allahnya? Jangan dipanggil Bapa dong. Katanya Anda paham konsep. Kok bisa Allah Anda ada di kitab saya? Coba, Allah Anda beranak nggak? Coba Allah Anda beranak nggak? tunjukkan kepada saya. Apa? Jelas sih Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Haruskah Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan? Dia bangkit sendiri juga, Pak. Dia bangkit sendiri kan? Mana ayatnya? Allah firman. Bangkit sendiri. Oke, ini ayatnya ya. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya tanpa kuasaku. Ini Tuhan Yesus. Lalu kenapa Yesus masih mati, Pak? Kalau berkuasa? Dia mau Mengambilnya membuktikan, makanya dia akan bangkit. Makanya dia mau membuktikan. Buktikan apa? Dia mau membuktikan bahwa Buktikan dia apa? adalah Al-Qiyamah. Kalau dia Apa tidak mati Al-Qiyamah? dulu, bentar Pak, ini pakai logika ya. Kalau Allah tidak mati dulu, bagaimana dia dikatakan sang kebangkitan? Nah itu tadi ayatnya, Yohanes 11 ayat 20. Kenapa di Alkitab dicatat Oke, Allah itu kekal? gini Pak, saya tanya balik ya. Kuasaan Allah Anda apa? Kuasa Allah saya Anda apa? berkuasa Coba tunjukkan menciptakan dalilnya. Anda termasuk menciptakan Mana langit dan dalilnya bumi dia beserta menciptakan isinya. Agatha? Mana dalilnya dia menciptakan Agatha? Menciptakan langit dan bumi dan Oke. isinya. Dalilnya Anda di mana? isinya bumi enggak? Oke, dalilnya di mana? Anda isinya bumi enggak? Siap, dalilnya di mana? Dia menciptakan langit dan bumi dan isinya. Mana dalilnya? Di sini kalau bacot aja percuma Pak. Anda dongeng sama saya dan 1.500 orang. Silakan dalilnya. Oke, sebentar. Baik. Nggak bisa bangkitin ya. Kasihan ya. Makanya Maha Kuasa. Bangkitin satu manusia nggak sanggup ya. Sedih ya. Menggunjing orang itu seringnya dosa. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman. Rp35.000 bro. W Bang Regi. Sulit saudara. Jangan lupa tap-tap terus ya anak-anak bunda. Quran surah berapa Pak? Ya, sebentar. Baik. Oh di atas, kurang satu sabar. Sabar. Oh nanti gimana sih susah Pak? Iya harus emang sabar nih. Harus ada skill sih. Oh di tempat spa, di pedal. Thank you Pak Kumalasari. Aku mah kafir, aku mah kafir. Menggunjing orang itu sarangnya dosa. Menggunjing orang itu sarangnya dosa.
Hilang anjir. Kabur saudara. Capek bunda nunggunya. Gimana ini? Menggonceng orang itu sering dosa. Bingung bunda jadinya. Sulit ya. Dalam telur asin bunda. Iya sayang, sama-sama sayang. Menggunjing orang itu sarangnya dosa. Teman-teman jangan lupa ya, follow ya akun host bunda ini ya, Ustazah Gemoy ya. Kalian follow biar kalian tetap bersama-sama dengan bunda. Siapa? Mana sih? Sikri satu ya, Sikri. Oke, kita naikkan ya. Halo. Sekarang cewek. Halo Pak Ulus. Halo. Sultan ya. Silakan mau bertanya apa, Pak? Iya. Saya mau tanya Pak Ustazah Silakan. masalah hukum puasa. Hukum puasa. Puasa kok dihukum, Pak? Orang lagi puasa dihukum. Kamu nanya hukum puasa. Orang lagi puasa lagi lemah, jangan dihukum saya. Yang pasti orang Kristen kalau puasa, hukumnya itu nggak boleh tutup warung. Oh ini Ustazah ini bukan Islam ya? Tidak sayang, Kristen. Saya kira Islam Ustazah. Oh orang Kristen Ustazah juga. Iya dong, Ustazah itu artinya guru gemoy. Jadi ada istilah Ustazah ya di Kristen ya? Ada dong, guru. Oh. Allah kami, yaitu firman yang jadi manusia juga menjadi ustadz, guru. Ustadz Yesus ya? Dalilnya Yohanes 13 ayat Jadi saya 13. berapa Ustadz Kamu Yesus itu ya? menyebut aku Ustadz dan Tuhan. Apa jawabmu benar? Sebab aku adalah Ustadz dan Tuhan. Ada lagi di Korintus. Ada beribu-ribu banyak ustadz yang mengajar kamu dalam iman Kristen, tapi cuma satu ustadzmu, yaitu aku. Itu kata Rasul Paulus. Gitu sayang. Iya, ustazah itu pengajar wanita yang cantik dan gemoy. Saya kira apa tadi Ustazah ini kan biasa identik dengan Islam. Ustazah identik dengan Islam ya. Ya, biasanya kan yang bergerak Ustazah ini orang Islam. Kalau Kristen kan jarang. Baru ini perdana saya dengar. Saya kira Ustazah tadi maka saya mau nanya tentang Islam. Saya kan masih baru Islam. Saya baru Islam masalahnya. Baru Islam. Iya. Kayaknya suaranya udah tua ya. Suaranya. Tapi Islamnya baru. Iya. Oh, baru diajanin. Maksudnya gimana ini? Udah langsung ngomong ya. Iya, baru Islam. Jadi kan mau belajar dengan Ustazah. Sebelumnya agama apa? Nggak usah lah, nggak usah disebutkan lagi. Oh ya, oke. Ya udah ya, dadah. Islam baru. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut?
Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.